Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UIM Media dimanapun kalian berada, bersama saya Wardatul Soleha dalam program UIM Talk. Pemirsa UIM Media, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Imam Syafi'i, yang mana beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Islam Madura. Baik, di sini Mas Imam, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Wardah. Alhamdulillah sehat sekali ya kelihatannya. Gimana perasaannya Mas Imam diundang siang-siang begini ke acara UIM Talk? Alhamdulillah saya juga sangat antusias karena KPU diundang untuk bagaimana kita diskusi di siang hari ini. Wah, dilihat dari ketua KPUM-nya saja sudah antusias ya. Jadi anggotanya tidak lagi dipertanyakan ya Mas Imam ya. Baik, di sini pemirsa UIM Media, sebentar lagi KPUM Universitas Islam Madura akan menyelenggarakan pemilihan umum mahasiswa. Nah, di sini Mas Imam ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan terkait KPUM dan pemilihan umum mahasiswa Universitas Islam Madura. Baik, di sini Mas Imam selaku ketua KPUM, boleh dijelaskan terkait apa saja tugas-tugas KPUM? Tugas-tugas KPUM. Ya. Pertama itu KPU itu menyusun perencanaan, yaitu tentang penyusunan anggaran serta menetapkan jadwal. Yang kedua itu menentukan program di masing-masing tahapan. Yang ketiga itu menyusun peraturan di setiap tahapan pemilu. Sudah tersusun sekali ya Mas Imam. Dari beberapa tugas yang sudah disebutkan tadi, kalau boleh tahu berapa persen persentase yang sudah disiapkan oleh pihak KPUM untuk pemilihan umum kali ini? Kalau dihitung dari persentase ya, di persentase persenan, ya. KPU itu sudah menyiapkan 80% untuk menyambut pesta demokrasi yang akan digelar pada tanggal 25 Juni 2024. Wah, sudah antusias sekali ya, optimis sekali KPUM Universitas Islam Madura periode ini. Di sini Mas Imam, mengingat tugas-tugas KPUM yang tidak ringan ya tentunya, Mas Imam sendiri selaku ketua KPUM dibantu oleh berapa anggota, Mas? Saya selaku ketua itu dibantu 10 anggota yang terakomodir di setiap divisi-divisi, karena divisi ini ada 5 divisi. Yang pertama itu ada divisi umum, ada divisi logistik, yang kedua itu ada divisi hukum, yang ketiga itu ada divisi perencanaan dan data, yang keempat itu ada divisi teknis, dan yang kelima itu ada divisi sosialisasi partisipasi mahasiswa. Wah, sudah terstruktur sekali ya Mas Imam ya. Jadi nanti tidak akan ada cekcok tugas atau semacamnya ya. Iya. Di samping kita membahas tentang tugas-tugas dan persiapan KPUM sendiri, kalau boleh tahu, di sini saya ingin bertanya Mas Imam, apakah semua mahasiswa Universitas Islam Madura sudah mengetahui terkait informasi pemilihan ini? Pasti tahu, karena KPU itu turap langsung terhadap KPU untuk bagaimana mensosialisasikan di setiap kelas-kelas. Selain kita mensosialisasikan secara langsung, kami juga mensosialisasikan secara media, yaitu minta bantu terhadap UI Media untuk bagaimana kita KPU menyebar informasi terhadap mahasiswa-mahasiswa. Jadi secara informasi sudah menyebar ya, jadi nanti tidak akan terjadi problem ada mahasiswa yang tidak tahu dan semacamnya ya Mas Imam ya. Jadi apakah semua mahasiswa UIM di sini memiliki hak penuh Mas Imam dalam pemilihan kali ini? Untuk hak suara ya penuh ya? Ya. Untuk seluruh mahasiswa itu tidak seluruh mahasiswa mempunyai hak penuh untuk memilih, karena ya dari beberapa verifikasi pemberkasan itu yang mempunyai hak pilih itu adalah mahasiswa aktif yang dikeluarkan oleh BAK. Jadi yang masih aktif ya. Di samping itu Mas Imam, untuk pemilihan yang akan digelar pada tanggal 25 Juni ya Mas ya. Pada tanggal 25 Juni 2024 ini sudah berapa jumlah DPT yang terverifikasi? Seluruh jumlah yang terverifikasi itu ada 1931 DPT yang sudah kami verifikasi, dan kami juga tetapkan sebagai pemilih tetap. Jadi sudah hampir 2000 ya UIM di sini.
Jadi selain itu Mas Imam, dalam pemilu raya kali ini tuh mahasiswa akan memilih siapa saja kalau boleh tahu? Seluruh mahasiswa itu berhak memilih, yaitu yang pertama itu memilih Presma dan Cawapresma, yang kedua itu memilih DPMU, yang ketiga itu memilih BEMF, yang keempat itu memilih BEMF, yang kelima itu memilih Himaprodi. Wah, banyak sekali ya tugas-tugas KPUM ya Mas ya. Kalau boleh tahu Mas Imam, untuk Presma dan Walpresma sendiri sudah ada berapa peserta yang mendaftar ke KPUM Mas? Untuk sekarang kami KPU itu belum menerima data yang real terkait tentang pendaftar Presma itu ada berapa pasangan calon, karena sampai hari ini masih belum ada yang mendaftar. Karena KPU itu sudah mendapatkan informasi-informasi dari luar bahwasanya ada 3 pasangan calon atau 2 pasangan calon yang akan mendaftar ke KPU. Oh, jadi meskipun belum mendaftar secara real ke KPUM, tapi KPUM sendiri sudah mendapat informasi ya Mas ya, bahwasanya sudah ada calon. Iya, iya. Baik. Dari KPUM sendiri Mas Imam, kalau boleh tahu, di mana sih TPS nanti yang akan disediakan dalam pemilu raya kali ini? Berbicara tentang TPS, karena itu berbicara tentang teknis ya, kami juga akan meng-cross-check terhadap ruang-ruang kelas yang memang pantas untuk ditempatkan, dan selebihnya itu kami juga akan taruh di luar, di halaman kampus. Jadi masih dalam ruang lingkup UIM ya Mas Imam ya, jadi nggak keluar-keluar ya. Nah di sini Mas Imam, di sini ada pertanyaan terakhir yang sekaligus juga akan menutup diskusi kita kali ini. Dilihat dari periode-periode sebelumnya ya Mas, khususnya dalam pemilihan umum mahasiswa, di UIM sendiri ini ada problem-problem yang mungkin saja terjadi, seperti halnya tahun lalu. Nah, dari KPUM sendiri atau dari Mas Imam lah, sebagai ketua KPUM, apa saja persiapan-persiapan Mas Imam untuk menghadapi permasalahan yang mungkin saja terjadi gitu? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya UIM di sini sudah mengalami periode kosong dalam kepemimpinan. Saya selaku ketua dan juga beberapa anggota itu mengevaluasi terjadinya pemilihan di tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya KPU ini akan ada hantaman-hantaman di luar, jadi ini akan menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman KPU dan juga kami mempersiapkan peraturan-peraturan yang memungkinkan untuk kami melanjutkan pesta demokrasi yang akan digelar ini, serta KPU itu sudah berkomunikasi dari pihak-pihak terkait keamanan untuk bagaimana diperketat dalam keamanan jika ada salah satu oknum untuk bagaimana merusak jalannya pesta demokrasi yang akan digelar pada tanggal 25 Juni itu akan ditangkap sebagaimana mestinya. Wah, jadi dari KPUM sendiri persediaannya atau persiapannya sudah optimis sekali ya Mas Imam ya. Oke, jadi baik pemirsa UIM Media, demikian diskusi saya dengan Ketua KPUM Universitas Islam Madura, Mas Imam Syafi'i, dalam program UIM Talk. Semoga hasil diskusi ini memberikan banyak kontribusi kepada mahasiswa Universitas Islam Madura. Demikian dari saya, Fardatus Soleha, dalam acara UIM Talk. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas semua kesalahan yang mungkin saja terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.